Mereka demo, saya suruh masuk. Sudah silakan. Tapi yang menyilahkan bukan satpol, tapi humas saya yang cantik. Masuk. Saya ajak ngomong. Saya ajak makan. Kalau demonya saya sudah tahu sehari sebelumnya pasti saya siapin makan. Tapi kalau mendadak saya siapin apa? Snack sama aqua. Persen. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini yang pasti saya suruh masuk, terus masuk saya omong. Kemudian ini juga. Ini di Indonesia, mungkin saya adalah satu-satunya wali kota yang setiap tahun kami mengundang kira-kira 3.500 tokoh masyarakat dan masyarakat untuk datang di lapangan balai kota. Kemudian mereka bisa menyampaikan kritiknya, masukannya, mau ngomong apa terserah, namanya rembuk kota. Kemudian di kecamatan kita punya yang namanya rembuk warga, itu kira-kira 800 sampai 1.000 orang. Mereka nyampaikan apa terserah. Karena sekarang yang penting adalah apa? Ada inisiatif publik, ada gagasan yang harus kita tangkap, ada ide-ide yang harus kita tangkap, kemudian dibuatkan policy. Sehingga jangan sampai kita mengajak rakyat ke utara, pada rakyatnya pengen ke selatan. Ini yang terjadi. Karena apa? Pemimpin merasa pinter. Kalau saya, enggak, karena yang pinter itu adalah masyarakat. Hanya bagaimana kita memanage mereka agar ide-ide itu selalu muncul, gagasan selalu muncul, dan kita eksekutornya. Yang terjadi sekarang kan enggak, tahu-tahu ada program apa, tahu-tahu ada proyek apa, masyarakat terkaget-kaget dan enggak pernah diajak bicara. Ini tahun pertama 100% yang ngomong itu seperti itu, melotot-melotot semuanya. Marah-marah, melotot-melotot, marah-marah, melotot-melotot, isinya hanya itu aja. Ini ada apa ya gitu. Saya pelajari lagi, ternyata apa? Pemimpin yang sebelum saya nggak pernah membuka keran untuk berbicara, nggak pernah dialog, nggak pernah mengajak diskusi, sehingga masyarakat jengkel dan saya yang nerima, dimarah-marahin, dimaki-maki, ya ini semuanya ngotot-ngotot seperti itu. Terus, tapi setelah saya melakukan perubahan-perubahan KTP, perizinan, sama. Tahun kedua yang marah tinggal 20%. Tahun ketiga mereka hanya menyampaikan ide yang bagus, gagasan yang bagus untuk kotanya. Kemudian ada input-input yang baik untuk kotanya. Setelah dibuka seperti itu, tapi pertama 100% marah-marah semuanya. Tahun kedua tinggal 20%, tahun kita sudah nggak ada. Karena masalah apa ya? Oh ini, 7 tahun yang lalu saya tiap 2 hari itu di demo terus. Datang ke balai kota demo seperti ini. Tapi kenapa demo itu selalu ada? Saya pelajari selama 6 bulan. Ternyata demo itu ada karena gerbang di balai kota itu selalu ditutup kalau ada demo. Tutup, kemudian dijaga sama satpol dan polisi. Kemudian mereka berantem, kemudian besok masuk koran, lalu yang demo seneng. Ya seperti ini, pasti tutup. Nah setelah saya pelajari 4-6 bulan, enggak, setelah mereka demo, saya suruh masuk. Sudah silakan, tapi yang menyilahkan bukan satpol, tapi humas saya yang cantik. Masuk, saya ajak ngomong, saya ajak makan. Kalau demonya saya sudah tahu sehari sebelumnya pasti saya siapin makan. Tapi kalau mendadak saya siapin snack sama aqua. Terus saya ajak bicara, saudara nolak apa? Saudara nggak setuju apa? Konsep saudara apa? Yang demo-demo itu nggak pernah siap. Konsep saya ini, konsepmu mana? Nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol.
pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini yang pasti saya suruh masuk, terus masuk saya omong. Kemudian ini juga, ini di Indonesia mungkin saya adalah satu-satunya wali kota yang setiap tahun kami mengundang kira-kira 3.500 tokoh masyarakat dan masyarakat untuk datang di lapangan balai kota. Kemudian mereka bisa menyampaikan kritiknya, masukannya, mau ngomong apa terserah, namanya rembuk kota. Kemudian di kecamatan kita punya yang namanya rembuk warga, itu kira-kira 800 sampai 1.000 orang. Mereka nyampaikan apa terserah. Karena sekarang yang penting adalah apa? Ada inisiatif publik, ada gagasan yang harus kita tangkap, ada ide-ide yang harus kita tangkap, kemudian dibuatkan policy. Sehingga jangan sampai kita mengajak rakyat ke utara, pada rakyatnya pengen ke selatan. Ini yang terjadi. Karena apa? Pemimpin merasa pinter. Kalau saya, enggak. Karena yang pinter itu adalah masyarakat. Hanya bagaimana kita meminit mereka agar ide-ide itu selalu muncul, gagasan selalu muncul, dan kita eksekutornya. Yang terjadi sekarang kan enggak. Tahu-tahu ada program apa, tahu-tahu ada proyek apa. Masyarakat terkaget-kaget dan enggak pernah diajak bicara. Ini, tahun pertama, 100% yang ngomong itu seperti itu, melotot-melotot semuanya. Marah-marah, melotot-melotot, marah-marah, melotot-melotot, isinya hanya itu aja. Ini ada apa gitu. Saya pelajari lagi, ternyata apa? Pemimpin yang sebelum saya nggak pernah membuka keran untuk berbicara, nggak pernah dialog, nggak pernah mengajak diskusi, sehingga masyarakat jengkel dan saya yang nerima, dimarah-marahin, dimaki-maki, ya ini semuanya ngotot-ngotot seperti itu. Terus, tapi setelah saya melakukan perubahan-perubahan KTP, perizinan, sama. Tahun kedua yang marah tinggal 20%. Tahun ketiga mereka hanya menyampaikan ide yang bagus, gagasan yang bagus untuk kotanya, kemudian apa, ada input-input yang baik untuk kotanya. Setelah dibuka seperti itu, tapi pertama 100% marah-marah semuanya. Tahun kedua tinggal 20%, tahun ketiga sudah nggak ada.